yang mau kita praktekkan itu bagaimana melakukan instalasi, konfigurasi dan pengujian web server menggunakan firmware. Repository yang kita gunakan itu adalah Apache 2. Ya, jadi yang pertama tentu harus kita instalkan dulu aplikasi firmware. Nih, firmware berarti sudah ada komputer kita. Yang kedua, sistem operasi Debian 10. Nih, Bapak letakkan di sini. Ini kita tutup aja. Ini ada sistem operasi. Nih, Debian. DVD 1. Yang ketiga, kita harus sudah mempunyai yang namanya ini. Ya, hasil instalasi di sini. Ini dia kan, DHCP server atau backup dari hasil instalasi yang kita gunakan di firmware. Jadi di sini kita lihat ada di DHCP server ini ada di user Al-Fatih. Nih, coba kita lihat di user Al-Fatih ada di bagian sini firmware mana? Dokumen kalau nggak salah Pak itu. Dokumen mana dokumen? Dokumen. Nah, di sini ada virtual machine. Ini dia DHCP server. Nah, berarti di komputer Bapak itu yang dalam bentuk zip itu diekstrak. Ya kan? Diekstrak. Contohnya seperti ini. Mengekstraknya ini anggap ini kita buang. Belum ada. Berarti di sini kalau kita mau jalankan akan hilang dia karena sudah kita remove. Jadi ini kita remove semuanya. Nah, sekarang langkah pertama kita ekstrak. Ini DHCP server. Ekstrak. Passwordnya SMK bisa. Ya, jadi sudah diekstrak. Ini dia hasil ekstraknya DHCP server. Nah, ini dia. Di sini ada nanti ekstensinya VMDK. VMDK itu yang mana? Ini dia, Virtual Machine Disk. Kalau kita gunakan VirtualBox itu nanti dalam bentuk VDI, bisa dalam bentuk VHD. Nah, contohnya seperti ini, Pak lihat kan. Kalau yang VirtualBox seperti apa formatnya Pak bisa? Ini, coba perhatikan. Di sini biasanya di user di nih VirtualBox. Di sini ada nanti dia dalam bentuk ini dia. VDI yang warna merah itu VirtualBox hasilnya. Jadi pas kita gunakan VirtualBox bisa dalam bentuk VDI, bisa dalam bentuk VHD. Nanti ada pilihan misalnya proses instalasi. Nanti ada VHD atau VDI gitu. Jadi kalau kita gunakan VirtualBox ini hasilnya nanti. Kalau kita gunakan firmware ini hasilnya VMDK. Gitu. Nah, jadi sekarang langkah yang akan kita lakukan proses untuk membuka backup atau VMDK yang kita ekstrak tadi. Seperti ini langkahnya. File, open. Kita cari di mana letaknya kita ekstrak tadi. Kalau di sini Pak letakin di C, di user, Fatih solution. Di sini ada my document. Siap itu ada virtual machine, DHCP server. Nah, pilih DHCP server. Open. Otomatis nanti di bagian sini akan bertambah. Jadi di bagian sini sudah ada. Sekarang baru kita cloning. Nah, jadi untuk praktek, contohnya nanti kan seperti ini. Pas kita praktek, ternyata error. Tentu kita hapus hasil cloningnya. Kita cloning lagi, kita buang. Contohnya seperti ini. Coba perhatikan. Nah, perhatikan aja dulu. Nah, contohnya kita cloning. Kita cloning. Next. Contohnya kita cloning aja seperti itu. Selesai. Aduh, katanya tadi kan namanya salah. Nggak usah pusing, kita hapus saja. Ya kan? Hapus, remove. Kemudian jangan lupa di bagian sini remove juga di bagian dokumen. Sini kan ada
virtual machine. Nah, ini dia tadi kan, remove. Klik kanan di bagian DHCP server, manage, clone, next, kita next. Di sini yang harus dipahami, ada link clone, ada full clone. Nah, kalau link clone ini itu hanya berbentuk link nanti, kapasitasnya kecil aja. Kalau full clone, kalau kita gunakan full clone, contohnya di DHCP server, ini kapasitasnya coba kita lihat 1,40 giga. Kalau kita gunakan full clone, nanti hasilnya itu akan 1,40 giga. Tapi kalau kita gunakan link clone, itu hanya kapasitasnya mega. Ya. Coba kita buat next. Di sini kita kasih namanya web server. Gitu. Web server, kita finish. Itu apa maksudnya? Nama web server, coba perhatikan di bagian sini sudah ada. Ya, jadi jangan gunakan nama itu lagi. Nih katanya, gunakan nama yang lain. Kita kasih aja namanya SMK bisa. Ya, finish. Nah, baru kita buat close. Kita lihat di bagian sini. Coba mana SMK bisa? Kita lihat ukurannya 2,57. Tapi yang harus anak-anak Bapak pahami, jangan dihapus ini, nggak boleh. Meskipun ini yang SMK bisa kita jalankan, DHCP server nggak boleh dihapus, karena dia linknya ke situ. Nggak boleh dihapus. Kalau dihapus nggak mau jalan dia nanti SMK bisa. Nah, dari logonya ini kan udah terlihat. Nih logonya lebih kecil, yang DHCP servernya besar. Ya. Jadi sudah berhasil kita buat hasil cloningnya. Sekarang yang kita jalankan tentu hasil cloning tadi. Nah, kita jalankan power on virtual machine. Nah, silakan dijalankan. Selebihnya dibuang aja. Jadi nanti kalau seandainya nak Bapak mau menampilkan, ini lagi nampilkannya. Ini dibuang aja. Ya kan? Kalau mau menampilkan di bawah, kita buat ini. Nah, harusnya tampil seperti ini. Ya kan? Jadi di sini yang perlu langkah selanjutnya kita lakukan, pertama masuk dulu ke super user. Pertama masuk ke user biasa aja. Usernya Fatih. Coba masukin Fatih. Passwordnya 1. Nah, di sini terlihat usernya masih user biasa. Ada tanda dolar. Itu yang harus dipahami. Kita mau masuk ke super user, kita harus ketikin su. Masukin passwordnya lagi 1. Berubah dia menjadi super user. Nah, ini kan udah pernah dijelaskan. Kalau untuk menghapus tampilan layarnya, itu kita gunakan clear. Udah hilang dia kan. Mau keluar dari user yang kita gunakan, exit. Tuh, exit. Nah, kembali ke menu utama. Langsung masuk ke super user tanpa lewat Fatih tadi bisa root 1. Nah, masuk. Ya kan? Mau keluar lagi ya exit. Nah, oke. Ini kan dasar-dasar. Nah, karena masuk Fatih 1
SU1. Sekarang kita lihat, ini kita bersihkan dulu layarnya. Kita lihat IP yang digunakan oleh server kita. IP A. Tuh. Mohon dicatat IP-nya. Itu IP-nya akan kita gunakan. Di sini IP-nya 192.168.43.133. Nah, itu IP-nya. Kenapa IP-nya antara komputer yang satu dengan komputer yang lain itu berbeda? Karena ini adalah settingan dari firmware. Ini sebenarnya bisa kita ganti. Gantinya di mana, Pak? Di sini gantinya. Kalau mau mengganti nanti. Ini bagian virtual network editor. Itu mau ganti. Jadi IP-nya itu di sini. Nah, ini kan. Di sini. Karena kenapa kok di bagian NAT? Karena settingan firmware atau virtual machine kita itu tadi itu adalah, coba kita lihat di sini settingannya adalah NAT adapternya. Nih, NAT. NAT. Ini bisa kita config sendiri, kita atur sendiri. Jadi kalau NAT ini di bagian sini kita lihat nano etc network interface itu DHCP tanpa kita atur. Ya kan? Nggak perlu kita atur, otomatis dikasihkan oleh firmware. Tuh, DHCP pengaturannya. Di sini ada DHCP. Ini bisa kita atur sendiri. Tapi di bagian adapter virtual machine-nya harus kita robah. Ya. Kalau untuk sekarang praktek hari ini kita biarkan seperti ini. Tidak usah kita ganti. Ya, yang penting nanti kita udah tahu IP yang mau kita gunakan untuk mengakses server kita atau mengakses web server kita. Oke, ini kita keluar aja, Ctrl O, Ctrl X. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan proses instalasi repository Apache. Tapi karena komputer kita, taruhlah asumsi komputer kita tidak terhubung ke internet, jadi kita matikan mirror yang mengarah ke internet. Caranya nano etc apt source list, itu perintahnya. Enter. Ada terlihat? Sekarang enter. Nah, yang mirror arah ke internet kita matikan. Ya ini, dep. Tapi yang di bagian DVD-nya nggak usah dimatikan, karena kita mau mengakses ke DVD nanti. Kasih pagar nih. Contohnya awalnya kan seperti ini. Awalnya seperti ini. Nih, kita kasih pagar. Kita kasih pagar. Setelah dikasih pagar, kita simpan Ctrl O, Enter, Ctrl X. Ini kan nggak terlihat apa Bapak? Nih, harusnya biar terlihat clear. Nah, tampil dia ke atas lagi. Oke, ya kan? Kalau komputernya udah tampil layarnya semua, nggak perlu itu dilakukan. Bapak daripada menggeser-geser ini ke bawah, naikkan lagi, bagusnya Pak clear aja, kan gitu. Biar naik dia ke atas. Hanya dengan kita ketikin perintah clear, naik lagi. Contoh nanti kan seperti ini, pusing, mana dia? Nah, clear aja. Tuh, naik dia kan. Sekarang baru kita gunakan perintah apt get install Apache 2.
enter. Nah, di sini ada disuruh ada pilihan ya atau no. Berarti kita ya, enter. Nah, di sini kenapa kok seperti ini tampilnya, Pak? Ya. Nah, ini kan kenapa berhasil diinstal? Kalau nggak berhasil nanti berarti kita harus masukin DVD-nya. DVD di sini setting, ya. Cari browse di mana DVD-nya. SO, masukin DVD 1, open, kemudian pastikan connect ini dua-duanya. Harusnya udah berhasil. Seperti ini nanti hasilnya. Kalau seandainya tidak berhasil gitu. Boleh istirahatlah dulu yang mau istirahat. Jadi sudah bisa kita tes ini. Ya, kita tes dari browser kita. Harus coba 192 168 43 133. Itu udah berhasil apa C-nya? IP yang kita gunakan. IP dilihat waktu pas IP spasi A, kan ada IP. Gunakan itu. Jadi langkah selanjutnya kita mau mengatur server biar bisa kita merubah tampilannya. Tampilan sederhana aja dulu gitu. Nah, jadi pertama langkahnya kita harus pindah ke directory cities available. cd etc apache cities available gitu. Enter. Nanti akan pindah ke directory cities available seperti itu. City available. Kemudian kita lihat isi directory yang aktif menggunakan perintah ls. ls. Ada dua buah config yang aktif atau ada dua config yang ada di cities available. Sekarang kita coba cloning. Kita copy menggunakan perintah cp 000 semk bisa titik count. Nah, gitu. Itu dia. Boleh nggak nama yang lain selain semk bisa? Boleh. Contohnya Fauzan, titik count. Yang penting ujungnya titik count, konfigurasi. Nah, enter. Sekarang kita lihat lagi. Harusnya sudah 3 buah. 3 list. Itu ada bertambah SMK bisanya. Satu lagi. Sekarang kita coba konfigurasi itu SMK bisa. Nano SMK bisa titik count. Enter. Yang perlu kita atur itu di bagian dokumen root. Ya, di bagian dokumen root. HTML-nya kita ganti menjadi SMK bisa. Nggak usah kita ganti, biar aja. Kalau mau ganti boleh juga. Contohnya admin. Contohnya kalau localhost-nya ganti menjadi SMK. Nama domain kita SMK kinali.net contohnya kan. Kemudian kita simpan. Ctrl O, enter, Ctrl X, enter. Kemudian coba tampilkan lagi ke atas.
seperti biasa menyimpan apa? Kalau seperti ini, kita tes di sini belum berubah dia. Harus kita matikan settingan defaultnya dulu. Biasanya kalau Debian 9 kita langsung ketikin A2 dct. Kalau untuk menghidupkan A2 nct. Kalau di Debian 10 nggak mau langsung. Atau kita tes coba A2 dct. Coba kita tes A2 dis mana dia? A2 dis cit 00 nggak mau. Coba ada tampil di sini base command not found. Kenapa? Jadi perintah A2 cit ini dianggapnya nggak ada, nggak ditemukan. Harus menggunakan sudo. Seperti ini, sudo A2 dis cit 00. Tapi belum juga mau. Kenapa? Sudonya belum terinstall. Harus kita instalkan dulu apt get install sudo. Tuh. Saya instalkan. Nah, berhasil. Sekarang baru kita matikan menggunakan perintah sudo A2 dis cit 00. Dah. Enter. Nanti ada konfirmasi di sini. Sistem reload Apache. Jadi bisa menggunakan perintah etc init titik apache 2 restart. Atau menggunakan perintah sistem ctl reload Apache 2 bisa juga. Menggunakan perintah etc init titik apache 2 restart bisa juga. Enter. Sekarang kita aktifkan semkbisa.conf menggunakan perintah sudo A2 nct. Ya, smk bisa conf. Nah, suruh restart lagi Apache-nya. etc init apache 2 restart. Enter. Sekarang kita coba lihat. Sekarang kita coba tes. Harusnya tampil seperti ini. Not found. Kenapa not found? Karena di semkbisa itu foldernya masih kosong. Masih kosong. Iya. Nggak ditemukan. Harusnya kita buat folder dan masukin file HTML, nanti akan tampil di sini. Nah, coba. Sekarang pindah kita cd var ww. Nah, pindah seperti itu. cd spasi var www. Sekarang enter, otomatis pindah ke direktori www. Sekarang baru kita buat folder semkbisa menggunakan perintah mkdir. Semkbisa. Enter. Sekarang pindah kita ke direktori semkbisa. cd semkbisa. Nah, enter. Barulah di sini kita buat file HTML-nya. Menggunakan perintah nano index html. Nah, di sini kita sesuaikan format HTML-nya. Ini formatnya nanti ada di bagian tab pertamanya itu ada html. Tutup.
Siap itu, langsung kita tutup biar nggak tinggal. HTML. Nanti antara HTML ini ada body. Body, buka, tutup lagi bodinya. Biar nggak tertinggal. Sebelum body itu ada nanti head. Ya, tutup langsung headnya. Antara head ini ada title. Titelnya web server gitu aja. Kita tutup title. Di dalam body ini nanti kita buat heading 1. H1 belajar web server. Langsung tutup heading 1-nya. Di bawah heading 1 ini ada paragraf. Ya. Belajar web server tidak susah. Tutup P1. Dah. Sekarang kita simpan. Ctrl O, Ctrl X. Sekarang kita jalankan lagi. Tampil nggak kira-kira? Harusnya tampil. Ya itu dia. Tampil kan? Nah, ini judul head detailnya tadi. Nah, untuk pengujian seperti itu. Berarti Apache-nya sudah terinstall di server kita. Baik, untuk praktek kita anggap sudah dijelaskan. Silakan anak Bapak ganti-gantian untuk mencobakannya.